bagaimana bisa membangkitkan agama ini, bagaimana menggembirakan umat ini dengan kita menyiapkan generasi yang sebaik-baiknya, karena Allah menyukai anak-anak yang kuat. Maka kita mulai bekali dari sejak dini. Dimulai dari keluarga, menjadikan anak-anak patuh dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, insyaallah pada kesempatan ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang segala apapun, serta dalam limpahan karunia rezeki, hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kembali kita berjumpa dan membahas singkat tentang bagaimana kunci mendidik anak-anak agar patuh kepada orang tuanya. Memiliki anak adalah cita-cita, harapan, dan semua keluarga. Orang menikah, orang berkeluarga, berumah tangga, tentu keinginannya ingin cepat mendapatkan anak. Momongan, anak diharapkan menjadi penyejuk keluarga, menjadi penenang jiwa. Namun ada kalanya anak-anak justru membebani orang tuanya, membuat orang tua semakin susah. Lalu bagaimana Islam memberikan jawaban agar kita bisa mendidik anak-anak menjadi patuh kepada orang tuanya? Dan tentu ini harapan kita sebagai orang tua. Ketika berkeluarga, kita ingin punya anak. Setelah punya anak, tentu kita ingin punya anak yang mengabdi, patuh kepada orang tuanya, baik dari kecil, bahkan nanti sampai kita tua dan sampai kita wafat. Harapan kita ingin anak kita berbakti kepada kita. Ini tentu harapan kita bersama. Tapi harapan ini juga ada usaha yang harus kita lakukan, ada kunci yang harus kita lakukan. Ini yang disiapkan Al-Quran, ini yang disiapkan Islam, bagaimana kita menjadikan anak-anak kita patuh kepada orang tuanya. Kita ambil bahwa bagaimana mendidik anak, bagaimana kita mengajarkan anak agar patuh pada orang tua. Kita ambil ini contoh dari Nabi Ibrahim. Kenapa kita sebut Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim adalah bapaknya manusia, bapaknya agama, dan beliau termasuk Nabi yang secara langsung disebutkan sebagai uswatun hasanah. Ada dua Nabi yang secara langsung disebutkan dalam Al-Quran sebagai Nabi yang menjadi uswatun hasanah. Yang pertama yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini ada disebutkan di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang menjadi teladan kita. Makanya ketika kita mengambil teladan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sangatlah tepat. Bahkan sangat tepatnya ini disebutkan ketika kita tahiyat akhir, doa untuk keduanya ini kita sandingkan. Makanya sangat dekat. Maka kita ambil apa yang menjadi kunci kita mendidik anak agar menjadi patuh berbakti kepada orang tua. Kita ambil dari wasiat Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub
Ya baniya, innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Ini wasiat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berpegang teguh kepada agama Islam sebagai muslim, karena Allah telah pilihkan agama ini. Dan Nabi Ibrahim telah menyebutkan bahwa telah mewasiatkan ucapan itu. Ucapan apa yang telah Nabi Ibrahim ucapkan itu kepada anak-anaknya? Apa wasiatnya? Mau tahu wasiatnya? Kita lihat ayat sebelumnya. Di Al-Baqarah 131. Tadi 132, 131. Iz qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk, patuhlah. Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta Rabb. Jadi ini kalimat yang disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau tunduk dan patuh kepada Tuhan semesta alam. Makanya ketika kita baru kemarin, dan ini masih bulan Zulhijjah, masih bulan haji, masih bulan berkurban, tentu kita ingat satu momen di mana yaitu ada kurban. Bagaimana Nabi Ismail alaihissalam, anak daripada Nabi Ibrahim itu disembelih. Namun Allah gantikan dengan seekor binatang kibas sebagai gantinya, karena Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan perintahnya. Apa yang bisa kita lihat di dalam kejadian kurban ini? Di dalam kejadian kurban ini kita lihat bagaimana keikhlasan daripada Nabi Ismail alaihissalam yang menerima apa yang ditanyakan oleh Nabi Ibrahim kepadanya untuk menyembelihnya. Nabi Ibrahim menanyakan kepadanya tentang mimpinya untuk menyembelih anaknya sendiri. Menyembelih anaknya yang dari, kita ketahui bahwa Nabi Ismail lahir dari istri beliau yang kedua. Setelah lama tidak memiliki anak yang dari istri pertama, baru ada istri kedua lahir. Begitu lahir sudah agak besar, diperintahkan untuk disembelih. Tapi jawaban Nabi Ismail sungguh indah, dia menerima perintah yang turun kepada Nabi Ibrahim ayahnya. Ini yang bisa kita contoh bagaimana keikhlasan Nabi Ismail ketika menerima perintah ini. Bagaimana dia bisa menerima ini kalau bukan karena didikan oleh orang tuanya, didikan oleh ayahnya. Memang ada tudingan, ada dari kelompok yang liberal menyebutkan, sungguh aneh, ada yang menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim seorang yang tega. Bagaimana seorang ayah tega mengorbankan anaknya, mau menyembelih anaknya hanya karena mimpi. Ini sungguh jauh di luar nalar kita sebagai orang yang beriman. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam tidak semata menggunakan powernya sebagai ayah, tapi ia tanyakan kepada anaknya tentang perihal mimpinya, dan Nabi Ismail menerimanya. Dan jika kita melihat daripada kepatuhan Nabi Ismail alaihissalam, ini tidak semata patuh kepada ayahnya, tidak hanya patuh kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi hakikatnya beliau patuh kepada Allah yang telah memberi perintah kepada ayahnya. Ini hakikatnya. Jadi bukan hanya patuh kepada ayahnya, tapi jauh di dalamnya itu adalah patuh kepada Allah.
yang memberikan perintah, yang memberikan mimpi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan Ismail. Ini makanya disebutkan bahwa kalimat wasiat yang disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Aslamtu li rabbil alamin. Jadi ini kunci kita dalam mendidik anak-anak agar mereka patuh berserah diri kepada Allah. Ini yang kita sebut sebagai muslim. Karena muslim adalah orang-orang yang berserah diri, orang yang memeluk agama Islam, orang yang berserah diri kepada Allah. Kenapa kita sebutkan berserah diri kepada Allah? Itu akan menjadikan patuh kepada orang tua. Karena memang ketika seseorang patuh kepada Allah, patuh kepada Rabb-nya, maka dengan sendirinya ia akan patuh kepada orang tuanya. Kenapa? Karena Allah yang perintahkan. Ketika ia patuh kepada Allah, maka ia akan menjalankan perintah-perintah Allah. Dan perintah Allah yang digandengkan dengan perintah taat kepadanya, itu sering bergandengan dengan dirinya sendiri. Allah larang syirik, Allah larang durhaka. Dan banyak juga ayat-ayat yang menyebutkan bahwa agar kita berbuat baik kepada orang tua. Di surat Al-Ahqaf itu disebutkan bahwa kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Disebutkan bagaimana ibunya dengan susah payah mengandungnya, melahirkannya sampai bertarung apa. Disebutkan Allah dalam Al-Quran secara khusus. Jadi ketika seseorang patuh kepada Allah, maka ia akan patuh kepada orang tuanya. Dan di dalam surat Al-Isra malah digandengkan bagaimana Allah menyebutkan, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Tahu apa perkataan selanjutnya? Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Allah sebutkan ini dalam surat Al-Isra. Allah gandeng perkataan agar kita tidak berbuat syirik, tidak menyembah selain Dia, digandengnya dengan menyebutkan hendaklah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Maka ketika seorang anak kita didik untuk patuh kepada orang tua, kepada Allah, maka ia akan patuh juga kepada orang tuanya. Ia akan juga berbuat baik kepada orang tuanya dengan sebaik-baiknya. Bahkan ayat ini masih bersambung, disebutkan jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Kebayang bagaimana seorang anak ditempa agar dia berbuat baik, tidak hanya ketika dia seorang anak masih dalam asuhan orang tuanya, tapi ayat ini menyebutkan bagaimana seorang anak ketika mengasuh orang tuanya. Udah terbalik, orang tuanya dalam asuhan anaknya karena udah tua. Disebutkan jangan sampai menyebutkan perkataan Sudah dalam pemeliharaan si anak tidak boleh menyebutkan perkataan Dan para ulama menyebutkan ini termasuk perkara ketika kita melanggar daripada ayat ini, maka kita masuk dalam kategori durhaka kepada orang tua yang setara dengan syirik. Dan ayat juga masih bersambung. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah perkataan yang mulia. Lihat bagaimana Al-Quran memberikan penghargaan kepada orang tua dari anak-anaknya. Maka ketika anak-anak dididik agar ia patuh kepada Allah, maka ia akan patuh kepada orang tuanya. Ia akan berbakti kepada orang tuanya. Ia akan
merawat orang tuanya dengan baik, melayani orang tuanya dengan baik, dengan perkataan yang mulia. Bahkan ketika orang tuanya berbeda dengannya, katakanlah mereka kafir, katakanlah mereka berpaling, mengajak kepada kesesatan, mengajak untuk mempersekutukan Allah, bahasa Al-Quran juga baik. Bagaimana Al-Quran tetap memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Ini disebutkan di surat Al-Luqman. Kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Menyapihnya dalam 2 tahun, bersyukurlah kepadaku kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah engkau kembali. Dan jika keduanya memaksamu mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, makalah jangan kamu mengikuti keduanya. Ini. Jadi ketika orang tua pun berbeda, mengajak kepada mempersekutukan Allah, maka Allah menyebutkan jangan ikuti. Ini yang Allah tentang. Di sini seorang anak boleh membantah orang tuanya, boleh tidak mengikuti perintah orang tuanya. Ketika seorang ayah atau ibu, kedua orang tuanya memaksa untuk mempersekutukan Allah, di sini baru boleh. Tapi dengan catatan, tetap juga anak diberikan pegangan dan pergaulilah keduanya dengan baik. Ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Ini disebutkan Allah dalam surat Al-Luqman 15. Jadi meskipun orang tuanya sudah ngajak kepada kekafiran, kesirikan, tetap pergauli kedua orang tuanya dengan baik ketika di dunia. Ini yang disebutkan Al-Quran. Makanya di dalam hadis juga disebutkan bagaimana termasuk dosa besar itu, bagaimana menyekutukan Allah itu digandeng dengan durhaka kepada kedua orang tua. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan hal ini. Makanya ketika seorang anak diajarkan bagaimana ia patuh kepada Allah, maka otomatis ia akan patuh kepada kedua orang tuanya. Namun sebelum kunci ini, ketika kita mengajarkan anak-anak untuk taat kepada Allah, tentu itu sudah menginjak, mulai ia mengenal lingkungan, mengenai orang tua, mulai berbicara, mulai tumbuh ilmunya. Itu kita ajarkan. Tapi jauh sebelumnya ada satu kunci juga yang perlu menjadi perhatian kita. Dan para ulama memang berbeda pendapat tentang apa hukum daripada hal ini. Ada yang menyebutkan wajib, ada yang menyebutkan sunnah. Macam apa itu? Disebutkan ini berkaitan tentang akikah. Dalam Musnad Ahmad nomor hadis 6530, Rasulullah SAW bertanya tentang akikah. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya aku tidak suka dengan kedurhakaan. Barang siapa mendapatkan kelahiran anak kecil dan ingin menyembelih atas anak tersebut, hendaklah ia laksanakan 2 ekor kambing yang pantas untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Hadis ini Nabi SAW gandengkan antara kedurhakaan dengan perintah untuk anjuran untuk berakikah. 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor untuk anak perempuan. Ini bisa menghapuskan untuk kedurhakaan. Jadi untuk membuang sifat kebinatangan dan menguatkan untuk kepatuhan dia kepada Allah dan kepada orang tua. Ini kunci yang pertama sebelum wasiat Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita sebutkan tadi. Namun untuk akikah ini sebenarnya tidak memberatkan kalau kita baca hadis-hadis yang berkaitan tentang hal ini, karena tadi disebutkan ada yang menyebutkan wajib, sunnah yang diutamakan.
Jika tadi disebutkan anak laki-laki 2, kalaupun nggak sanggup 2, dalam hadis lain kita disebutkan bahwa itu bisa cukup dengan 1 ekor kambing. Dan jika orang tuanya nggak mampu, itu bisa diakikahkan oleh kakeknya, keluarganya, karena Nabi SAW itu pernah mengakikahkan cucunya Hasan Husain, yaitu anak daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan anak beliau Fatimah radhiyallahu anha. Beliau yang mengakikahkan. Sedangkan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah itu hanya mencukur rambutnya. Sedangkan akikahnya itu dari Nabi Muhammad SAW. Siapa? Ya kakeknya. Jadi jika orang tuanya nggak mampu, ya boleh neneknya, boleh kakeknya, boleh keluarganya atau apawaknya lah untuk mengakikahkannya. Nggak mesti dari orang tuanya, boleh. Dan jika nggak mampu di hari ke-7, bisa di hari ke-14. Nggak bisa juga, bisa di hari ke-21. Ada disebutkan dalam hadisnya. Silakan kapan mampunya jika mampu. Dan jika memang tidak mampu juga, ini kita bisa melihat daripada hadis dari Muwatta Malik, yaitu seorang ulama besar, ulama mahjab, ulama yang termasuk terdahulu di Madinah. Dalam sebuah kitab Muwattanya disebutkan bahwa dari hadis dari riwayat Muhammad bin Ibrahim bin Al-Haris At-Taimi, ia menyebutkan bahwa sami'tu abi yastahibbul aqiqata walau bi usfur. Apa artinya? Beliau menyebutkan, aku mendengar bapakku menganjurkan akikah walaupun dengan seekor burung. Ini di Muwatta Malik nomor hadis 949. Artinya jika kita memang tidak benar-benar memiliki kemampuan untuk berakikah kambing, setidaknya berakikahlah dengan ayam. Kalaupun nggak bisa ayam, bebek, angsa, atau yang lainnya, boleh dengan burung. Karena dalam hadis tadi disebutkan bahwa bapaknya Muhammad bin Ibrahim bin Al-Haris At-Taimi menyebutkan bahwa bapaknya menganjurkan akikah walaupun hanya dengan seekor burung. Ini kunci bagaimana kita bisa mendidik anak-anak agar patuh kepada orang tuanya. Yang pertama, kunci utamanya adalah ajarkan anak-anak kita agar berserah diri, patuh kepada Allah, patuh kepada penciptanya. Dalam bahasa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran disebutkan aslamtu li rabbil alamin. Itu yang kita ajarkan ketika mereka dari kecil, ketika sudah mulai mengenal lingkungan, udah mulai berkembang akal dan pikirannya. Ajarkan bagaimana untuk patuh kepada agama, patuh kepada Allah. Namun sebelumnya kuncinya juga adalah berakikah. Mungkin ini yang bisa disampaikan singkat, mudah-mudahan bisa menjadi bermanfaat bagi kita, khususnya bagi saya pribadi. Bagaimana kita menyiapkan generasi kita, menyiapkan anak-anak kita agar bisa bangkit. Bagaimana bisa membangkitkan agama ini, bagaimana menggembirakan umat ini dengan kita menyiapkan generasi yang sebaik-baiknya. Karena Allah menyukai anak-anak yang kuat. Maka kita mulai bekali dari sejak dini. Kurang dan lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.